Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Dina Mariani, NPM 2020 14500-977. Saya mahasiswa Unindra, Universitas Indraprasta PGRI. Saya mengambil jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial. Oke teman-teman semua, first video YouTube saya kali ini adalah untuk memenuhi tugas pertemuan ke-15 mata kuliah kurikulum pendidikan dengan dosen Bapak Anco Farham. Materi yang akan saya sampaikan kali ini adalah terkait dengan konsep kurikulum paradigma baru. Apakah kurikulum 2013 akan terganti di tahun 2022? Untuk pembahasan lebih lengkapnya, saksikan video saya kali ini sampai selesai ya teman-teman. Baru-baru ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek berencana menawarkan kurikulum anyar yang disebut-sebut lebih fleksibel pada tahun 2022. Meskipun begitu, dalam proses kedepannya, sekolah tetap diberikan keleluasaan dalam memilih kurikulum yang akan digunakan. Seperti yang dikatakan Bapak Nadiem Makarim dalam rapat kerja dengan parlemen disiarkan di YouTube, beliau mengatakan setiap sekolah yang ingin atau punya kemauan untuk mencoba kurikulum baru atau yang masih berdiri dengan kurikulum yang sekarang, itu adalah opsi sekolah. Dengan demikian, Bapak Nadiem menjelaskan sekolah-sekolah tidak perlu khawatir soal adanya paksaan untuk melakukan perubahan kurikulum di tempat mereka. Beliau memastikan setiap sekolah mempunyai kemerdekaan dalam menentukan keputusan mereka sendiri. Terlebih saat ini merupakan masa pemulihan dari terjadinya learning loss. Pada kesempatan itu, beliau juga menyatakan jika sekolah dipaksa untuk mengikuti kebijakan apapun, maka kemungkinan kebijakan itu berjalan baik dan sukses akan sangat rendah. Menurut beliau, jika ingin kebijakan itu berhasil, maka harus ada kemauan dari diri para guru maupun para pihak sekolah untuk kepentingan sekolah itu sendiri. Pak Nadiem pun menyebutkan kurikulum yang tengah diuji coba di sejumlah sekolah penggerak itu akan sangat bermanfaat bagi sekolah-sekolah yang capaiannya paling tertinggal. Dengan menerapkan kurikulum baru itu, sekolah yang paling tertinggal akan dapat dengan cepat mengejar ketertinggalan mereka. Dalam prosesnya pula, Pak Nadiem menyatakan sekolah-sekolah yang menerapkan kurikulum baru akan diberikan bantuan pembimbingan oleh Kemendikbudristek. Dengan adanya bantuan tersebut, diharapkan sekolah yang akan menerapkan kurikulum baru akan menjalin transisinya dengan mulus. Rencana mengenai penawaran kurikulum baru itu sebelumnya telah dilontarkan oleh Pak Nadiem pada peringatan Hari Guru Nasional 2021. Lalu beberapa hari berikutnya, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek, yaitu Andito Aditomo, juga mengungkapkan rencana tersebut pada keterangan foto yang diunggah di media sosialnya. Beliau mengatakan pentingnya diterapkan tujuannya agar para guru memiliki waktu untuk mengembangkan karakter dan kompetensi. Dengan begitu pula, para guru bukan hanya melakukan kejar tayang materi yang ada di buku. Dia juga menuliskan kurikulum prototipe itu tengah diterapkan secara terbatas di 2.500-an sekolah di seluruh Indonesia melalui sekolah penggerak. Sekolah yang menjadi peserta program itu mencerminkan keragaman yang ada di sistem pendidikan kita. Bagaimana teman-teman? Adakah dari kalian yang setuju dengan Pak Nadiem dan Pak Andito Aditomo? Di Indonesia sendiri telah diberlakukan beberapa kurikulum dalam pembelajaran di sekolah. Di antaranya kurikulum 1964, kurikulum 1975, kurikulum 1994, kurikulum 2004 atau yang lebih dikenal dengan kurikulum berbasis kompetensi. Dan yang lainnya, kurikulum terakhir yang digunakan yang berlaku sampai sekarang adalah kurikulum 2013 atau yang lebih populer dikenal dengan K13. Terhitung lebih kurang 8 tahun, K13 diterapkan di sekolah-sekolah yang ada di seluruh Indonesia. Mulai diluncurkan secara terbatas pada tahun 2013 silam. Hingga sekarang belum ada pengganti kurikulum yang berlaku pada satuan pendidikan di Indonesia. Walaupun ada perbaikan dan perubahan di sana-sini baik dari sisi konten maupun implementasinya. Agaknya pameo menteri ganti kurikulum tidak berlaku untuk K13. Setidaknya K13 mulai diberlakukan semenjak menteri yang menjabat sebagai menteri yaitu Bapak Muhammad Nuh, dilanjutkan oleh Bapak Anies Baswedan, dan sampai sekarang Pak Nadiem Makarim. K13 masih senantiasa menjadi acuan dalam pelaksanaan pembelajaran satuan pendidikan. Namun anggapan itu sementara lagi harus ditepis. Mulai tahun ajaran 2022, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi akan menerapkan kurikulum paradigma baru sebagai penyempurnaan dari K13. Kurikulum paradigma baru ini akan diberlakukan secara terbatas pada seluruh sekolah penggerak yang ada di Indonesia.
Implementasi kurikulum paradigma baru pada sekolah penggerak ini berdasarkan SK Badan Penelitian. Pada akhirnya nanti direncanakan akan diterapkan pada seluruh satuan pendidikan yang ada di Indonesia. Beberapa perubahan terdapat pada kurikulum paradigma baru. Untuk struktur kurikulum berdasarkan tujuan pendidikan nasional dirumuskan profil pembelajaran Pancasila atau PPP yang akan mendasari standar isi pendidikan, standar proses pendidikan, dan standar penilaian pendidikan. Mengacu kepada semua hal itu, pemerintah menetapkan struktur kurikulum, capaian pembelajaran atau CP, prinsip pembelajaran dan asesmen. Selanjutnya, sekolah akan menetapkan kurikulum operasional yang akan dikembangkan sendiri secara mandiri. Struktur kurikulum yang akan ditetapkan pemerintah dalam bentuk minimum. Satuan pendidikan yang dapat dikembangkan program dan kegiatan tambahan sesuai dengan visi misi dan sumber daya yang tersedia. Secara umum, struktur kurikulum paradigma baru dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, kegiatan intrakurikuler, yaitu berupa tatap muka di kelas, dan yang kedua, kegiatan proyek. Kegiatan proyek ini dilakukan untuk mencapai profil pembelajaran Pancasila. Pada sisi jam pelajaran, jumlah pelajaran pada setiap jenjang yang berlaku pada K13 sekitar 20% sampai 30% dari pelajaran yang tersedia. Pada kurikulum paradigma baru dialokasikan untuk kegiatan proyek. Akan tetapi kurikulum paradigma baru tidak menetapkan jam pelajaran per minggu seperti yang selama ini berlaku di K13. Jam pelajaran pada kurikulum paradigma baru ditetapkan per tahun. Dengan demikian, satuan pendidikan memiliki keleluasaan dalam mengatur waktu pelaksanaan pembelajaran. Satu mata pelajaran bisa saja tidak diajarkan pada satu semester, tetapi diajarkan pada semester berikutnya, atau sebaliknya. Sebagai contoh, mata pelajaran IPA di kelas 7 boleh diajarkan pada semester ganjil dan tidak diajarkan lagi pada semester genap. Sebaliknya, mata pelajaran IPA di kelas 8 hanya diajarkan pada semester ganjil. Sepanjang jam pelajaran per tahunnya dipenuhi, hal ini dibenarkan. Perubahan lain yang terjadi pada kurikulum paradigma baru dibandingkan dengan K13 terdapat pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial. Pada sekolah dasar kelas tinggi 4, 5, 6, kalau selama ini masing-masing mata pelajaran diajarkan terpisah di kelas tinggi, dalam kurikulum paradigma baru, kedua mata pelajaran ini diajarkan secara bersamaan dalam nama mata pelajaran ilmu pengetahuan alam sosial atau IPAS. Hal ini menurut Gus Penjar dimaksudkan sebagai bekal bagi peserta didik sebelum mengikuti pelajaran IPA dan IPS secara terpisah pada jenjang SMP nantinya. Satu hal yang menggembirakan bagi kalangan pendidikan yang membidangi teknologi informasi, dimuatnya mata pelajaran teknologi informasi dan komputer atau TIK pada kurikulum paradigma baru. Pada K13, mata pelajaran ini sempat dihilangkan. Mata pelajaran TIK ini dianjurkan pada jenjang SMP, SMA, atau SMK. Uniknya, mata pelajaran ini, TIK ini, boleh diajarkan oleh guru yang tidak berlatar belakang TIK, dengan memenuhi persyaratan tertentu. Oleh karena itu, mata pelajaran TIK juga diikuti dengan buku panduan guru sebagai acuan bagi guru pemula di bidang TIK untuk mengajarkan kepada siswa. Proses peningkatan kualitas pembelajaran tetap berbasis kompetensi sebagaimana kurikulum terdahulu. Bedanya, jika pada K13 kita mengenal istilah KI dan KD sebagai acuan kompetensi yang harus dicapai siswa dalam pembelajaran, maka pada kurikulum paradigma baru terdapat capaian pembelajaran CP yang merupakan rangkaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai satu kesatuan proses yang berkelanjutan hingga pembangunan kompetensi yang utuh. Satuan pendidikan dapat menggunakan pendekatan berbasis mata pelajaran, tematik, inquiry, kolaborasi mata pelajaran, ataupun panduan sesuai dengan peraturan menteri. Pendekatan tematik yang selama ini hanya dilakukan pada jenjang SD, sekarang boleh dilakukan pada jenjang pendidikan lainnya. Di sisi lain, jenjang SD khususnya kelas tinggi tidak harus menggunakan pendekatan tematik dalam pembelajaran. Artinya diperbolehkan kepada pihak satuan pendidikan jenjang SD yang ingin menyelenggarakan pembelajaran berbasis mata pelajaran pada kelas tinggi. Dalam implementasi kurikulum paradigma baru ini, Kemendikbud memberikan sejumlah dukungan kepada pihak sekolah. Kemendikbud juga menyediakan buku guru, modul ajar, ragam asesmen formatif, dan juga contoh pengembangan kurikulum satuan pendidikan.
untuk membantu proses pembelajaran. Modul lebih dianjurkan disiapkan oleh guru mata pelajaran masing-masing. Akan tetapi, kalau ada tahap awal guru belum cukup mampu untuk menyusun modul pembelajaran, maka dapat menggunakan modul yang telah disusun oleh Kementerian Kebudayaan Riset dan Teknologi. Oke teman-teman, itu dia beberapa poin dari kurikulum prototipe yang akan diterapkan di tahun 2022 nanti. Saya berpendapat bahwa kebijakan Pak Menteri ini baik untuk diterapkan, mengingat beberapa tahun terakhir ini proses pembelajaran kita tidak efektif. Implementasi K13 pun menjadi tidak sempurna. Dan kembali lagi, kebijakan kurikulum paradigma baru ini nantinya akan dikembalikan ke sekolah masing-masing. Apakah nantinya akan mengikuti kurikulum baru atau menggabungkan keduanya? Tentunya disesuaikan oleh daerah dan sekolah masing-masing sesuai kebutuhan ya. Tentunya semua ini bertujuan untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Undang-Undang Dasar 1945 dan sesuai dengan Pancasila. Semangat untuk kita semua pelajar Indonesia. Baiklah teman-teman, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih kepada semua yang telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.